Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang bisa disebut Node.js API atau dalam kurung atau kepanjangannya Application Programming Interface. Kemudian pada modul kali ini kita akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node.js. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Ayo kita mulai dengan materi pokok. Yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh, pembahasan selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas sekaligus tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js. Agar dapat lebih memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu program event driven. Dalam proses eksekusi kode Node.js, event driven dalam mekanisme ini suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek dokumen, objek model lingkungan, web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handlers yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer, klien aplikasi Node.js akan mendeteksi perintah tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh kode berikut. Contoh kode di layar. Oke, jadi pada contoh di layar kita membuat objek
dari kelas HTTP server atau client server yang berbeda. Di dalam modul HTTP dengan cara menggunakan fungsi HTTP GRET, server objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan perintah yang dikirim melalui port 3306 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi on request. Berikutnya kita akan mempelajari event emitter. Nah, fasilitas mekanisme event driven melalui kelas event image yang berada di dalam modul event sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas jadi merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadi event tertentu. Sebagai contoh, fs read stream akan memicu event emitter ketika nun file dibuka untuk dibaca. Baca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut penuh dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke, kita lanjut di sini. Kita beri nama event. Oke. Membuat objek dari kelas. Mendefinisikan event. Jadi definisikan.
Di sini OBJ on dalam kurung mulai. Sudah jadi event OBJ mau titik koma ia lebih besar dari kecil kurung, kemudian ia buka kurung tambah satu string OBJ dalam kurung selesai titik koma sekian dari s di sini lagi mungkin dot js di sini ada error kita nantikan kemudian string dalam kurung tambah oke sini kita buka kurung sekarang kita save dulu kita samakan. Oke, jadi seperti ini. Oke, pendefinian di dalam pendefinian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan fungsi dari hit list tab. Dengan demikian penggunaan di atas dapat digunakan menggunakan kode berikut di bagian ini. Kita ganti jadi kita Ctrl S, kemudian oke, jadi hasilnya seperti ini. Untuk memicu terjadinya event, tentu kita perlu menggunakan atau perlu memanggil kode meet dengan nama kita sebagai nilai parameter. Sebagai contoh, untuk memicu terjadi migran mulai, kita perlu menulis kode berikut ini. Kita menulis kode obj.emit dalam kurung tanda kutip mulai. Jika kita lebih memilih untuk membuat kelas baru turun menjadi kelas maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Kita buat ini.
Di sini kita ganti dengan kue awal. Oke, ini coba sama. Kita kali baik kalau terjadi kesalahan. Mulai kemudian tutup dari sini. Define. Selesai. Kemudian function. Kemudian kita tutup S. Di sini kita ketik kemudian kesalahan sedikit di bagian, coba kita cek. Di sini saya sudah coba mengecek dan ternyata tadi saya lupa save. Saya juga sudah save. Kita coba, semoga berhasil. Kita ketik node. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut pada yang berikut, yaitu booking I/O dan non-booking I/O. Terdapat dua tipe yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu booking input output dan non-booking input output. Dalam metode booking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkron, sedangkan dalam metode non-booking, eksekusi dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchrons. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode booking I/O. Berikut ini kita buka. Di sini kita beri nama blocking kita ketik perintah pertama.
Kemudian di sini kita kontrol S, kita tambah blocking. Pada metode blocking, seperti di layar, program akan dieksekusi sesuai dengan urutan. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking. Oke, kita lanjut. Non-blocking IO JS. Set time out. Kemudian di sini kita kontrol S, mode, sini ada error,
certain function. Oh, ini set, bukan share. Ctrl S. Oke, jadi seperti ini. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan perintah berdasarkan dengan urutan. Kita mempunyai eksekusi perintah kedua lebih menggunakan fuzzy set time. Sambil menunggu waktu, akan mencoba untuk menjalankan perintah yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode. Sebagai besar, pustaka yang berkaitan dengan di dalam Node.js disediakan tanpa versi, yaitu versi untuk booking I.O., versi untuk menonton blocking, fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking pada umumnya ditandai dengan akhiran switch yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode memanggil fungsi. Perhatikan contoh berikut ini. Kita ketik blocking IO1. Kemudian persia var data sama dengan fs data teks titik koma
kemudian kita Ctrl S, kita perhatikan baik-baik. Di sini tadi, di sini ada salah sedikit. Kita ketik txt, Ctrl S, di sini kita ketik blocking io.js. Ada kesalahan. Oh, mohon maaf, node. Ada kesalahan, kita perhatikan baik-baik. Di sini coba kita ubah ini tanda petik. Ctrl S, ada error lagi. Kita perhatikan baik-baik. Coba kita ulang sekali lagi, semoga berhasil. Node. Ada kesalahan lagi. Oke, jadi tadi saya belum buat filenya dan saya sudah selesai membuat. Di sini saya membuat dalam bentuk file txt dan isi file di dalamnya itu nama, NIM, kelas, prodi, dan mata kuliah. Kita coba untuk jalankan. Semoga berhasil. Oke, jadi di sini persiapan membaca file, isi file, nama Arlin Unit Telan, NIM 18120014, kelas H, prodi Teknik Informatika, mata kuliah pemrograman web. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fs
read file. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini kita kita hapus saja. Kita modif. Dan di sini data. Kemudian di sini kita Ctrl S. Oke, jadi seperti ini. Kita akan masuk dalam fungsi callback. Dalam Node.js, event handle banyak game diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut di layar.